Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak panjang-panjang, mohon diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah. Para masyayikh, para kiai, kiai muntaha, mugi-mugi sehat panjang umur. Bapak Husain Usman, Ibu beserta seluruh rombongan dari Jawa Barat, semoga tahun-tahun yang akan datang ada kecantol lagi di Jawa Timur. Mempelai berdua Ibu Mardia sekeluarga, hadirin hadirat rahmakumullah, ngeten, mau nggak mau kita mesti mati. Kalau mati ada banyak pertanyaan yang perlu kita jawab. Setelah kita mati dan kita punya musola, siapa yang melanjutkan ngupeni musola itu? Setelah kita mati, kita punya TPQ, punya pesantren, punya madrasah, siapa yang melanjutkan dakwah niku? Siapa yang melanjutkan taklim niku? Saya jadi ketua NU, kalau saya mati, siapa yang melanjutkan ngurusi Nahdlatul Ulama dan segala macamnya? Bapak Ibu rahimakumullah, kaderisasi sangat penting. Regenerasi lewat pernikahan sangat penting. Disyariatkannya nikah adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nikahlah agar kamu punya anak, kelak anakmu yang akan melanjutkan dakwah. Nikahlah agar kamu punya anak, kelak anakmu yang melanjutkan ketakmiran itu, dan seterusnya. Andai kita yang pejuang-pejuang ini nggak mau nikah, lalu maling-maling pada nikah, maka yang kiai-kiai muntaha sedo, terus kampung niki dikuasai maling-maling nih, nggak karu-karuan jadinya. Maka sekali lagi nikah itu penting dan pahalanya sangat besar, karena dengan adanya pernikahan maka kesinambungan Islam, kesinambungan dakwah bisa terjamin. Bapak Ibu rahimakumullah, dan kadang-kadang orang yang tidak paham itu sempat sanksi jangan-jangan hadis itu dhaif. Hadis tentang ini misalnya, raq'atani minal mutazawwij afdalu min thintaini wa thamanina raq'atan minal azib. 2 rakaat saja dari orang yang sudah nikah itu nilainya lebih afdol daripada 82 rakaat dari orang yang belum nikah. Mosok iya? Mosok iya? Lalu Nabi bersabda, inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruhas salatu walas siyamu walal hajju walal umrah walakin yukaffiruhal humum fil ma'isyah. Ada juga hadis, man amsakalan min talabil halal amsa maghfuron lah. Ada hadis lagi, man nakaha wa ankaha lillah istahaqqa wilayatallah. Rabi karena Allah, nikah karena Allah, menikahkan putri anak karena Allah, diangkat menjadi wali. 2 rakaat orang yang sudah nikah lebih afdol daripada 82 rakaat dari orang yang belum nikah. Gara-gara nikah lalu kerja, lalu sorenya letih, payah. Gara-gara letih, payah sepanjang hari kerja, ba'da isya nggak sempat dikiran, ba'da isya nggak sempat wiritan, ngantuk sudah, plok, langsung tidur. Itu dosanya lebih bersih daripada orang yang wiritan panjang, zikir panjang, tapi nggak nikah. Man amsakalan min talabil halal, amsa maghfuran lah. Barang siapa nikah, lalu harus kerja mencukupi anak istri sepanjang hari, lalu dia sore hanya letih, lelah, nggak sempat amal-amal sunat, amsa maghfuran lah. Maka orang itu akan diampuni dosa-dosanya. Bapak Ibu rahmakumullah, begitu luar biasa pahala fadilah yang diberikan Allah pada Mas Fikri
yang siang ini sudah nikah. Kenapa sih? Dengan adanya nikah, Mas Fikri ikhtiar, ada kesinambungan pondoknya yang di Bekasi sana. Dengan nikah, Mas Fikri ikhtiar untuk melanjutkan dakwah oleh anak cucu Mas Fikri nanti. Maka layak kalau 2 rakaat Mas Fikri sekarang lebih afdol daripada 82 rakaat dari tadi yang tadi belum nikah. Bapak Ibu rahimakumullah. Lalu kadang ada orang itu begini, orang yang rada bodoh-bodoh. Mas, ini orang duda, nggak nikah lagi. Kenapa nggak nikah lagi? Terus ganggu, enak ngene nggak usah rapi, wiritan dawa, bengi tahajud, munajat, istighosah. Kalau nikah repot nanti nggak bisa melakukan itu. You nikah, lalu kerja, mencukupi anak istri, kau berwiritan atau tidak, sampean diangkat jadi wali. Tapi sampean nggak nikah-nikah, wiritan sampai lambe ledeh, durung dijamin diangkat jadi wali. Nggak ngerapi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terakhir, dulu Gus Imam Surawardi Blitar almarhum, dia Rais Suriah PCNU Kabupaten Blitar, Gus Imam. Nah, itu begini. Kenapa orang itu kalau lahir tanpa lewat pernikahan, dididik kayak apapun nggak bisa. Maaf, lingkungan yang di situ banyak pelacuran. Lalu dari pelacuran itu lahir anak. Meskipun di SD, di MI, di TPQ, nanti kelak dewasa ya nakal lagi. Katanya Gus Imam Surawardi, ketika bapaknya dulu maaf kumpul dengan gendaan ini. Apa gendaan ini? Kumpul dengan orang yang bukan istrinya ini. Dia tidak berdoa. Beda dengan Mas Fikri nanti malam berdoa. Andai orang zina itu berdoa, doanya mesti nggak baik. Takut sekali pacarnya hamil, dia doanya begini, muka-muka ora dadi menungso, muka-muka ora dadi menungso, muka-muka ora dadi menungso. Muka-muka nggak hamil, muka-muka nggak jadi manusia. Dia takut kalau pacarnya hamil. Nah, ternyata Allah mentakdirkan lain, hamil jadi manusia. Apa zahirnya kayak manusia, mentalnya nggak kayak manusia. Memang dulu bapaknya berdoa, moga-moga nggak jadi manusia. Nikah ini penting sebagai langkah awal supaya anak kita menjadi solih dan solihah. Bapak Ibu rahimakumullah. Lalu katanya Gus Imam juga, andai orang ini nggak ada yang mau nikah, 50 tahun ke depan makhluk yang namanya manusia itu habis. Tinggal bedes-bedes yang memenuhi dunia ini. Bedes punya anak, manusia nggak nikah, nggak punya anak. 50 tahun ke depan jenis manusia itu habis, lah bumi ini dipenuhi dengan bedes-bedes, monyet-monyet itu. Masuk rela sampean, nikahlah agar bisa tetap memakmurkan bumi itu. Kayak Allah jauh kepada Nabi Adam, kami jadikan khalifah di muka bumi ya kita ini. Bapak Ibu, ini yang barangkali bisa kami sampaikan. Moga-moga mendorong yang belum nikah, yang duda nikah, yang janda nikah, pokoknya yang belum punya suami atau istri segera nikah. Penutup, saya ngaji Qurratul Uyun, Ibnu Abbas itu bercerita, tahu-tahu bangun tidur itu bilang begini, zawijuni, jaluk rapi. Minta dinikahkan. Bangun tidur langsung teriak-teriak, jaluk rapi. Jaluk nikah, minta nikah. Hei, ngapain kamu? Bangun tidur bilang begitu. Saya tadi mimpi terjadi kiamat. Lalu di padang mahsyar, orang ini pada kepanasan. Nah, ada anak kecil bawa ceret, memberi air kepada orang tuanya. Ini diladeni. Wildanum mukhalladun bi aqwabin wa abariq wa ka'sim min ma'in.
Tapi setiap kali lewat di depan saya dilewati nggak diberi. Lewat lagi anak bawa ceret, saya dilewati nggak diberi. Terus pokok anak lewat di depan saya bawa air, saya nggak diberi, dilewati. Saya nanya, ngapain saya nggak diberi? Emang kamu belum nikah? Ini anak-anak mereka yang sudah nikah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma barik li akhi Fikri Aulia Rahman fi zawjatihi maslahatur rahmah. Allahumma barik li maslahatir rahmah fi zawjiha Fikri Aulia Rahman. Allahumma arzuqna wa iyahuma rizqan jadidan wasi'an katsiran halalan tayyiban mubarakan fih. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa Sarrah wa kama alafta baina sayyidina Yusuf wa Zulaikha wa kama alafta baina sayyidina Musa wa Safura wa kama alafta baina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijah al-Kubra wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.